lain sebagainya, ya kita manfaatin aja. Ya mari kita sama-sama ya untuk berkolaborasi ya. Istilahnya bagaimana kita memikirkan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman ya, lingkungan yang tentram, tapi kita punya penghasilan. Nah, gitu ya. Ini mudah-mudahan saya minta support ya orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang cemerlang gitu ya untuk membantu kita supaya warga kita yang notabene sudah usia pensiun ini tetap berkarya gitu, tidak hanya ngomong cucu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya mohon maaf nih panjang kali lebar saya bicara karena memang ya sedikit biar waktunya nunggu berdewan, barangkali bisa beliau mudah-mudahan bisa hadir ya. Dan seperti itu. Nah nanti kita juga dengarkan ya dari arahan-arahan ya, nanti dari Bapak Sekdes ya, ada Pak Jarod juga ya, nanti untuk mensupport kegiatan kita. Nah Pak Jarod ini sudah mempelopori untuk penanaman pohon Pak D ya, udah menanam pohon di mana-mana Pak Jarod ini. Insya Allah danau ini juga akan kita hijaukan dengan penanaman pohon-pohon ya. Nanti Bapak bisa melihat udah sayuran-sayuran sudah ada ya. Nanti tinggal menambah yang tadi apotek hidup ya. Ada jahe, ada lengkuas, ada cabai, ada segala macam lah bisa ditanam di sini. Kita akan support semuanya ya. Oke. Saya kira saya sudah panjang lebar yang menyampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RW 08 ya, baik itu pengurus RW, baik itu bapak-bapak ketua RT, kader posyandu, dan juga tokoh-tokoh masyarakat ya, yang kita bahu-membahu. Mari kita membangun lingkungan RW 08 ini menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, yang lingkungan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimiko ya, tadi telah memberikan banyak lebar tentang pembangunan infrastruktur di RW 08, dan masih banyak ya Pak Ibu pembangunan infrastruktur yang sedang berlanjut sehingga kita tidak bingung ya. Ada acara hajatan, ada acara Karang Taruna, atau acara 17-an, sejak ketua Pak Hardoyo nih nggak bingung lagi ya nyari tempat, nanti tinggal milih-milih di mana aja. Baik, sambutan berikutnya dari Jalur Mustika para Bapak Sarwanto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat bahagia Bu? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita malam ini intinya dapat undangan peresmian, mestinya gedung serbaguna, tapi ini anak-anaknya ya. Tapi perlu kita syukuri di Mustika itu udah ada 3. Mudah-mudahan nantinya nambah lagi ya Bu. Amin. Nah, tetap semangat semuanya. Tadi udah disinggung sama Pak RW mengenai penghijauan. Saya sangat senang sekali karena memang jujur basic saya juga mencintai untuk lingkungan. Karena apa? Mungkin kenang-kenangan di Surya Toto saya itu K3 lingkungan, tapi saya bisa memerintahkan orang bagian GA untuk menanam. Nah itu pun nurut lagi, alhamdulillah. Jadi di Surya Toto itu pohonan intinya itu yang ada di Indonesia hampir semua ada. Sampai Matoa itu udah panen itu bersyukur. Jadi mudah-mudahan di Mustika pun bisa seperti itu. Walaupun di sini karena memang buahnya itu berjatuhan Pak RW ya,
pohon sukun yang di sini udah ditebang 2, tapi nggak apa-apa, penggantinya ada di danau sini ada. Nah, tentunya ini harus kita dukung baik di lingkungan kita masing-masing. Saya suka bicara, ayolah tanam pohon. Ya, walaupun lokasi kita sempit, akarnya Pak besar lain sebagainya. Nanam pohon yang akar serabut pun banyak, mau bunga-bungaan banyak ya, tinggal milih. Seperti apokat itu nggak merusak ya, itu bisa. Jadi intinya mari kita dukung program Pak RW, khususnya di Mustika ini mari kita hutankan juga. Jadi kita sangat perlu sekali adanya pohon-pohon rindang. Karena apa? Kalau udah musim kemarau seperti di Sudirman Bu yang jalan luas itu panasnya luar biasa. Jadi kita merasakan sekali. Seandainya Mustika udah habis semua tanaman, ya udah panasnya luar negeri ya. Jadi harapan ke depan mari kami mengajak, mari kita menanam pohon. Ya. Apapun itu pohonnya, walaupun di depan rumah kita hanya sekedar penghijauan taman, tadi tanaman-tanaman yang bermanfaat lah untuk rumah tangga itu pun boleh. Jujur di sini saya itu 3 hari sekali itu panen itu apa bayam dipotong nunggu lagi nyatanya. Nah seperti itu alhamdulillah. Jadi kalau untuk sayur bening itu ya alhamdulillah mengurangi lah ya, menambah income katanya. Nah jadi kita buat bahagia ya semua segala bidang, termasuk tadi kata pensiun. Kalau saya nggak mau disebut pensiun. Jadi ya intinya saya udah nggak kerja di Surya Tutu, resign dari Surya Tutu, padahal masih saudaranya ya. Kalau udah pensiun itu diam duduk nangis Bu, ya. Jadi kalau kita masih beraktivitas itu namanya bukan pensiun. Kalau tangan kita, kaki kita masih mau bergerak, insya Allah lah, ya. Contoh kita ada tadi disebut Pak Jakin itu kaki sama tangannya nggak mau diem itu, saudaraku satu itu. Tahu ada nggak ya Pak Maisuri? itu teman kita yang paling rajin. Ya mudah-mudahan di sini rajin semua sih ya. Dan patut kita syukurin tadi alhamdulillah ya di Kejaruan 4 itu pembangunan itu ada 20 titik itu. Jadi kita sangat bersyukur karena apa? Di tempat-tempat wilayah lain seperti saya contohkan perumahan Kirana, perumahan Munjul, apalagi perumahan Langit Biru itu Masya Allah ketinggalan jauh. Kita bersyukur di sini jalan masih bagus aja udah dibetonisasi lagi. Jadi perhatiannya luar biasa. Memang pembayaran pajak pun dari Mustika itu sangat luar biasa. Sehingga sama pemerintah jadi kembalikan lagi. Jadi ya kita kedepannya lebih guyup rukun lah ya. Karena dengan guyup tadi, insya Allah. Karena saudara dekat kita ini ya tetangga kita ini. Jangan sampai maaf. Sama samping rumah aja nggak bersapa, itu sangat kita sayangkan dan kita sesalkan. Karena apa? Ya itu saudara dekat kita itu ya tetangga kita. Ada apa-apa bukan saudara kita yang jauh kan. Nah biar nggak kemana-mana, tentunya kedepannya ya kita tetap kelanjutan pembangunan itu sama Pak RW itu setelah kebetulan di sini juga ada Pak Sekdes ya, itu sangat membantu sekali dengan proses-proses pembangunan yang ada di Mustika ini. Jadi kami aturkan banyak terima kasih. Nah tentunya kembali lagi kita mari sama-sama bersatu membangun wilayah kita, baik itu dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya yang sekarang PCT ini kan udah semua ya. Nah, kita tambahkan lagi jadi dengan tetangga saling senyum, saling sapa, adem rasanya. Hidup ini akan lebih indah ya. Dan
kita pun sangat bersyukur tinggal di Mustika. Kata orang luar Mustika itu bicaranya apa? Pak, Mustika banjir ya? Jangan anu kecil hati. Alhamdulillah Mustika banjir. Nah, Mas Iras penasaran. Jawab lagi, loh Pak, banjir kok alhamdulillah? Iya, banjir rezeki. Nah, kan jadi positif. Jadi harus kalimat walaupun kalimat itu kan ucapan adalah doa. Itu insya Allah untuk sampean. Ya mungkin nanti Pak Sekdes kehabisan kalau saya buka semua nggak kebagian. Mungkin mari kita tingkatkan kebahagiaan ini. Jadi tentunya dia kebahagiaan yang dari keluarga, tingkat kita RT, RW, selanjutnya seperti kemarin. Oh ini nanti wilayahnya Pak Sekdes saja jangan. Ya cukup itu. Untuk kedepannya itu kita pembenahan untuk Mustika, maka mohon dukungannya. Sekarang ini yang lingkungannya C1, C2, C9, Blok B yang sudah dirapikan, mohonlah jangan membangun dinding tembok itu ya, tembok sampai keluar jangan ya. Kalau sekedar untuk jalan mobil silakan. Jadi harapan kami pandangan ini sekarang lebih kelihatan luas, apalagi tiang listrik, tiang-tiang telepon dan lain sebagainya, IndiHome itu udah dipindah ke tengah, itu lebih rapi lagi yang C1. Jadi warga semua itu mengucapkan terima kasih, tentunya juga ke pemborong. Ini buat pemborong berani sampai tiang listrik aja dipindahkan gitu. Ya saya dalam hati ya ucapin terima kasih, walaupun dalam perjalanan nggak semulus yang kita bayangkan. Ya Pak RT ya, Pak Ustadz Elias. Tapi itulah, kalau memang kita mau maju ya pikir-pikir saja itu ada dalam perjalanan, tapi tetap harus kita lalui. Mungkin itu aja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Desa Arwanto tadi informasinya. Lanjutnya sambutan dari Sekdes Paskenaka Bapak Toto Haryanto. Ada beliau sudah tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 08 sahabat saya Bapak Jumiko Espok beserta istri, mana ibu? Sehat Bu ya? Beserta pengurus dan jajarannya, sekjennya ada nih Pak Sito, pengurus-pengurus yang lain. Yang saya hormati kesepuhan sekaligus Jaro Mustika Pak Sarwanto. Yang saya hormati staf ahli dari PDIP Bapak Hasanuddin. Amin dong. Ini aja dulu.
Yang kami hormati para ketua RT dari RT 1 sampai RT 12 hadir semua kan? RT 1 mana? Bang Bray. Sudah. RT 2 mana tadi ketemu Mas ya? Oh ada Pak Haji. RT 3 ada tadi Pak Bambang. RT 4 RT 5 nggak hadir. Ada ya? Solme. RT 6 ada? Nggak ada ya? 7 8 ada PRT. PRT-nya ngancang. RT berapa? 9 Pak Riki. RT 10 Sidik ada. 11 Pak Ustadz RT ada. RT 12 nggak ada kan? Ada. Kemudian para alim ulama, para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir nih Ustadz Komarudin. Kemudian ini hadir juga Bapak Nurhayat Santosa, beliau adalah sekretaris dari Koperasi Merah Putih Desa Pasir Nangka. Jadi nanti kalau masih ada waktu berkenan Pak RW, Pak MC dikasih kesempatan untuk sosialisasi sedikit lah terkait Koperasi Merah Putih. Wabil khusus ibu-ibu, kader, PKK, RT-nya, alhamdulillah selalu kompak. Terima kasih, tadi juga kaget saya. Sekarang udah mulai digaungkan Maros Pasir Nangka ya. Dibilangin dulu bapak-bapaknya belum tahu. Jadi Maros Pasir Nangka sedikit barangkali itu adalah gambaran secara umum terkait Desa Pasir Nangka. Makanya liriknya juga tidak jauh dari situ. Selalu yang orangnya ramah, kemudian semua suku juga ada. Jadi miniatur Indonesia itu adanya di Mustika. Orang Papua, orang Aceh, orang Medan, ya penyakit. Orang Jawa banyak, orang Sunda apalagi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia nikmat pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini yang cukup sejuk kita berkumpul bersilaturahim dalam rangka tasyakur binikmah Pak RW setelah dibangunnya, direnovasinya Balai Warga RW 08. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita sekalian sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebetulnya saya bingung ini udah ngomong apa lagi nih. Sudah habis mau Pak Hasan, RW, Pak Jaro. Ya intinya kita sama-sama bersyukur karena saya mungkin ya sedikit banyak tahu tentang perkembangan di RW 08, diakui atau tidak, suka atau tidak, secara pembangunan itu di RW 8 masih tertinggal ya, dengan RW-RW yang lain. Tapi jangan kecil hati, kita sekarang punya RW walaupun orangnya kecil, semangatnya luar biasa kan. Saya support terus. Saya masih ingat betul ketika beliau tahun berapa ya? 2009 itu menggagas pengen punya balai warga. Luar biasa perjuangannya. Bertahap sampai ngurung. Luar biasa. Karena waktu itu Hasan belum jadi staf ahli. Jadi agak susah dulu mah, gotong royong aja PRW ya. Baru masuk Mustika tuh. Jadi alhamdulillah dengan adanya seperti ini wajib kita bersyukur. Walaupun kata syukur itu sangat mudah untuk diucapkan,
tapi susah untuk dilaksanakan. Buktinya apa? Ustadzmu nggak di sini? Ustadzmu nggak? Ustadzmu. Kemarin beliau menyampaikan tuh di khutbah Jumatnya tuh. Kalau yang dengar, ini dengar semua, tapi yang dengar saya doang nih. Khutbahnya Ustadzmu kemarin di khutbah Jumat. Kenapa? Di surat Ar-Rahman ada ayat yang diulang-ulang. Apa bunyinya? Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31, 33, 30 lebih lah. Kenapa itu diulang-ulang? Apa artinya? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Artinya apa itu? Sinyal. Punten bukan tausiah. Sinyal buat kita. Kadang-kadang syukur gampang diucapin. SYUKUR, syukur. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang susah. Aja diingetin terus sama Allah tuh. Sampai 31 kali di surat Al-Rahman. Nah, kita sebagai bentuk syukur di samping seperti ini kita kumpul berdoa. Syukur kita artinya harus ke perawatan. Jangan sampai gedung yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita bangun bareng-bareng, nanti ke depan tidak terurus, tidak terawat. Kayak dulu lagi ya, kayaknya mulai nol lagi ya, bahkan dari minus ya. Luar biasa, tapi alhamdulillah berkah gitu. Tidak masalah. Jadi kita step by step lah, kalau kata Pak Hasan, perlahan-lahan kita bisa ngikutin, bisa nanti paling tidak setara dengan RW lain, punya BSG. Karena secara geografis juga kita sebutnya RW 8 itu agak dirugikan, pasungnya dikit. Kalau di RW lain kayak pasungnya lumayan luas. Kalau kita kebagiannya danau sih ya. Dan musola aja kalau nggak reklamasi. Reklamasi nggak punya musola. Alhamdulillah, semua patut kita syukuri. Perhatian, kepedulian dari bapak-bapak, dari ibu-ibu warga RW 08 untuk punya gedung seperti ini luar biasa. Ya jalannya dari mana saja, silahkan. Dekat ke Dewan, ya kita ke Dewan, dekat ke Perkim, karena ada beberapa pagu memang beberapa anggaran yang tidak bisa di-cover oleh pagu Dewan. Pagu Dewan itu dimaksimal angka 200 juta. Kalau bangun GSC itu kan 1,5 M ya. Ini harus kolaborasi dengan dinas tata ruang ya. Tetap kita akan tempuh semua jalur demi pembangunan di RW 08. Seperti inilah yang baru bisa kita laksanakan. Biar ibu-ibu kader terutama, Pak ini kok digabung udah gak apa-apa. Jadi kita ini bahasanya ini balai warga di belakang Posyandu, tapi gedung ini milik kita bersama barengan. Jadi kegiatan Posyandu di sini ya mangga silahkan. Cuma pakailah untuk apa tuh? Gudang apa tidak? Disebut gudang, disebut kantor ya enggak lah. Yang penting kegiatan-kegiatannya alhamdulillah. Kalau misalkan lagi kegiatan nggak bisa mikirin lagi kehujanan, gitu kan yang lain-lain. Walaupun ya terus semangat Pak RW, pro kontra itu biasa. Pro kontra itu biasa. Pak sekarang tadi sudah ada yang berpikiran jauh, alhamdulillah tuh. Kalau saya mikirnya baru ke bulan Februari, bulan Ramadan, mana pulang nggak ya? Tapi ada udah yang mikir sampai bulan Agustus, alhamdulillah. Nanti kalau udah ditutup gini, sini nggak muat. Nari-narinya di mana ya? Ya kita flashback lah ke kebetulan saya Pak Miko itu dari 2004 udah aktif ke RW-an. Dulu kita kalau Agustusan ya bikin panggung Pak RW. Nanti panggung selain RT 5 aja tuh, yang penting jangan bentrok RT ya. Bisa kondisikan. Kalau GSG-nya belum jadi, syukur-syukur GSG-nya sebelum Agustus jadi Hasan. Bisa ya? Aminin aja dulu. Jadi biasa. Kemudian lagi-lagi karena pembangunan di RW 08 ini sangat-sangat pesat di mana-mana ada pembangunan. Ya lagi-lagi setelah dibangunkan, setelah
dibuatkan, sekali bagusin, dirawat sebaik-baiknya. Ya, tadi usulan panas, ya paling tidak nanti harus mikirin tuh pakai AC, pakai kipas angin gitu ya. Pikirin aja dulu Bu. Kemudian di sini tadi pengen meja pingpong. Nah, nanti kita pikirkan bareng-bareng PRW. Lawatin aja dulu. Insya Allah nanti. Saya lihat juga ini masih bocor ya. Nah, kemarin itu kami juga berusaha untuk nyari CSR. CSR dari perusahaan, alhamdulillah dapat ACP 20 lembar. Belum kepake ya PRW? Masih utuh ya. Bisa barangkali nih nanti saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz RT, tutup ini ya. Kalau sudah nggak bocor, biar pemandangannya nggak terlihat jaringannya tuh, tutup. Atau barangkali di samping ini garasi rencananya. Garasi ya, insya Allah garasi. Berarti nanti kalau ada mobil siaga bisa parkir di sini ya. Karena insya Allah tahun ini mungkin akan dianggarkan mobil siaga. Bukan mobil jenazah ya, beda. Jadi gak usah takut. Gak usah takut di mobil siaga yang dalamnya bukan ada keranda tapi ada oksigen. Siaga mudah-mudahan kalau di desa nggak ada tempat, saya bisa arahin aja ke sini di RW 8. Yang penting aman. Drivernya akan banyak di sini. Drivernya banyak. Ya, mudah-mudahan semua bisa terlaksana karena banyak sekali. Tadi program-program Pak RW luar biasa. Perbaikan jalan, ini juga kan nanti mikir lagi. Ini gedungnya udah bagus, gapuranya masih kurang bagus, gapura mikirin lagi gitu. Halamannya ya bertahap lah, bertahap. Yang penting kita kompak, bareng-bareng, ayo kita bangun RW 08 biar nggak tertinggal sama RW yang lain. Barangkali itu, saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih Pak Hasan, tolong disampaikan ke Ibu Dewan yang telah membantu proses pembangunan balai warga, termasuk posyandu. Kalau posyandu sebetulnya dewan yang lain, tapi nggak apa-apa. Kita tidak tadi tidak fokus kepada salah satu bendera. Siapapun yang ingin bangun di RW 08 kita welcome. Yang penting ada manfaat untuk lingkungan RW 08. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto Haryanto. Intinya sih tadi poinnya ya, setelah pembangunan infrastruktur baik gedung, jalan, salah satu cara bersyukur kita adalah merawatnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai baru kita jadi di gedung nih ada coret-coretan ya. Jadi anak-anak kita tolong dijaga ya, sehingga perawatan atau gedung kita, jalan kita tetap nyaman ya kita pakai. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu masih semangat? Semangat ya. Nanti ibu-ibu kader sama pengurus sudah menyediakan, nanti kita dicas lagi Pak, tenang saja ya. Sambil menunggu, tadi ada permintaan dari Pak Sekdes tentang bagaimana koperasi merah putih yang digalakkan oleh pemerintah di Pasir-Nangka sudah ada pengurusnya, dan bagaimana prosedurnya atau itunya UMKM-nya kepada Bapak Santos. Silakan Pak ke depan dulu sedikit ya, sambutan sosialisasi lah ya. Mudah-mudahan dari warga RW 08 juga dapat manfaatnya ya Pak. Baik, kepada Pak Santos, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdes Pasir-Nangka, hormati Bapak Ketua RW Pak Jaro, seluruh pengurus RW 08, Ibu kader,
para ketua RT dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam mengikuti acara tasyakuran atas sudah semakin bagusnya gitu ya, semakin bagusnya balai warga ini. Karena secara balai warga ini memang panjang gitu ya, jadi pembangunannya tidak sekaligus. Jadi perlu kita syukuri juga akhirnya sudah sebagus ini. Mudah-mudahan nanti ada pembangunan-pembangunan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk warga B8. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, untuk mengisi waktu gitu ya, waktu kebetulan saya ditugasi menjadi pengurus di Koperasi Merah Putih Desa Pasir Nangka. Kalau di pengurusan saya ini adalah sekretaris KDMP Pasir Nangka, Koperasi Desa Merah Putih Pasir Nangka. Ketuanya orang Gudang Topik. Jadi terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, bagaimana kita ketahui bersama itu bahwa program pemerintah selain MBG itu adalah Koperasi Merah Putih itu yang dikejarkan. Dan seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang, kita tidak bicara secara nasional gitu ya, Kabupaten Tangerang 274 desa kelurahan itu sudah terbentuk semua Koperasi Merah Putihnya. Dan 2 minggu yang lalu seluruh Koperasi Desa Merah Putih di 274 yang ada di Kabupaten Tangerang, 14 diantaranya adalah di Kecamatan Tiga Raksa, itu sudah mendapatkan bantuan dana CSR dari PIK 2 sejumlah 100 juta. 100 juta ini ketentuannya hanya dibolehkan untuk pembelian bahan pokok gitu ya, bahan pokok atau yang sifatnya kebutuhan pertanian atau perikanan atau kelautan. Kalau bicara pertanian kita tidak punya sawah lagi, bicara kelautan tidak punya laut ya. Oleh karenanya 100 juta yang ada nanti akan kita belikan bahan pokok ya, bahan pokok baik itu beras, terigu, terus minyak, gula pasir gitu ya, diantaranya itu termasuk gas. Nah ini sedang kita mencari gitu ya, mencari tempat atau tempat membeli gitu ya, tempat membeli itu karena kita berusaha penjualan Koperasi Merah Putih itu nanti harga pasarannya itu di bawah Indomaret atau Alfa gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau masih di atas itu saya yakin mesti akan larinya tetap ke Indomaret. Jadi kita akan mencari pembelian bahan yang akan dijual nanti itu biar kita bisa menjual di bawah harga itu. Nah ini kita sedang mencoba itu. Nah, keduanya terkait dengan keanggotaan gitu ya. Ini penting. Kenapa selama ini kita belum merekrut anggota? Karena memang masih ada hal yang perlu kita benahi gitu ya. Pertama dari sisi pengurusan, terus keduanya dari sisi kita juga belum punya gedung atau nanti tempat untuk menjual itu.
Keduanya juga memang regulasi dari pemerintah, karena ini kan koperasi itu kan biasanya bottom up gitu ya, tapi ini top down dari pemerintah. Jadi perlu regulasi-regulasi yang sudah ada semuanya. Nah, ini sambil berjalan regulasinya dibuatkan, itulah. Jadi kita belum bisa langsung melakukan aktivitas. Nah, ini pelan-pelan kita benahi dulu di internalnya. Nah, mudah-mudahan memasuki tahun 2026 kita sudah bisa mulai memasarkan gitu ya, atau menjual bahan-bahan yang ada. Nah, ini termasuk kita akan merekrut anggota yang kita akan segera itu dalam waktu dekat nanti siapa yang akan menjadi anggota koperasi mengisi formulir terus dilampiri oleh fotokopi KTP. Nah, tentunya ada apa istilahnya tata aturannya gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Sudah diputuskan kalau simpanan pokoknya adalah Rp100.000 per anggota. Nah, nanti simpanan wajibnya Rp20.000. Simpanan pokok hanya sekali membayar gitu ya di awal pendaftaran itu. Nah, selanjutnya nanti simpanan wajib per bulan Rp20.000. Itu ada hak kewajiban di situ lah ya. Nanti karena di kemudian hari itu kan di akhir tahun atau pelaksananya di awal tahun itu ada rapat anggota, gitu ya. Ada rapat anggota tahunan, termasuk di situ ada pembagian SHU, sisa hasil usaha. Itu seperti itu. Nanti kedepannya seperti itu. Ini yang awal ini kita akan menyiapkan sembako itu ya dari dana CSR. Yang keduanya nanti secepatnya kita juga akan merekrut anggota. Jadi pada forum yang baik ini kami sampaikan, kami mengajak gitu ya, Urus Koperasi mengajak Bapak Ibu semuanya nanti bisa ikut menjadi anggota. Karena nanti pembelian ke koperasi itu adalah diperuntukkan untuk anggota, gitu ya. Kecuali nanti kalau sudah berjalan lama gitu ya, baru ini nanti bisa di luar anggota bisa. Tapi untuk sementara ini nanti siapa yang bisa membeli ke koperasi adalah anggota, gitu ya. Itu dalam waktu dekat ini, jadi kami mohon Bapak Ibu semuanya nanti bisa menjadi anggota koperasi ya, ada simpanan pokok, simpanan wajib, terus Bapak Ibu bisa membeli bahan pokok di koperasi, termasuk ke depan nanti kalau sudah bisa berjalan lancar, kita juga akan bekerjasama dengan UMKM itu ya. Umpama ada lele, nanti pemasarannya melalui koperasi, nah, seperti itu. Ada sayuran dan sebagainya yang itu penghasilan dari Bapak Ibu semuanya, dan nanti bisa pemasaran melalui koperasi. Itu seperti itu. Jadi nanti ada kolaborasi yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Tentu itu kan untuk kepentingan masyarakat juga. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ada lagi, untuk sementara nanti kantor koperasi itu ada di rumah Pak Haji Yayan, itu ya, yang sebelah depan SD, itu ya, di Roko itu, di Roko yang kemarin dipakai untuk penjualan bakso itu ya. Nah, nanti di situ. Sementara di situ nanti, karena kedepannya akan dibangun koperasi, kantor atau sekretariat koperasi itu nanti sebelahan sama kantor desa yang di depan SD. Nanti mudah-mudahan nanti juga tahun depan, mudah-mudahan tahun depan sudah dibangun itu gedung koperasi Merah Putih Desa Pasir Nangka, mudah-mudahan. Jadi kita mempunyai gedung yang representatif, ada gerainya, ada kantornya, ada ulangnya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti di 2026 kantor itu sudah bisa terrealisasi. Itu Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya ini Pak RW. Mudah-mudahan dalam forum ini kami mengajak Bapak Ibu semua bisa menjadi anggota koperasi, karena itu adalah untuk kepentingan kita bersama
keperluan kita bersama bisa membeli ke koperasi gitu ya. Ini barang katakanlah yang ringan-ringan saja. Mama ini kan bisa ngambil dari koperasi gitu ya. Ini kami akan berusaha tetap bagaimana menjual produk-produk yang ada di koperasi itu harganya lebih murah dari Indomaret atau Alfa gitu ya. Itu kita sedang berusaha itu. Makanya kesulitan ini kan mencari membeli bahan yang lebih murah itu di mana gitu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya mempunyai channel gitu ya, mempunyai channel, oh ini beli di sini ini lebih murah. Dalam partai besar bisa lebih murah karena itu bisa dikomunikasikan dengan koperasi. Kita akan mencari itu gitu ya. Karena bagaimanapun kita bisa memberikan harga yang lebih murah dibanding yang lain. Dan itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada pembicara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santos ya tadi yang telah sedikit memaparkan tentang Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah kita ya yang baru. Mungkin platformnya sih udah ada, tapi regulasi-regulasi di bawahnya masih perlu ada perbaikan atau masih dibuat ya. Jadi mungkin mudah-mudahan di 2026 sudah dapat berjalannya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kemungkinan Ibu Dewan bisa datang ya, Hasan. Selesai rapat, itu masih di Jakarta. Dan kalau nunggu juga nanti jam 2 pagi. Mau nunggu nggak? Baik ya, tadinya sih ada sesi tanya jawab ya sama Ibu Dewan, karena Ibu Dewannya berhalangan, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu masih bisa japri aja nih, ada Pak Toto, Pak Hasan, Pak Niko ya. Pak Hasan mungkin nggak apa, mungkin ada yang gitu. Baik ya, sedikit ya mungkin ya. Jam berapa nih Pak kita ini 10 menit. Baik Pak Sekdes, terima kasih. Baik Bapak-bapak, dari Bapak-bapak mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Saya mau nanya. Ya silakan. Ya. Itu tadi kan Pak Santos menyinggung masalah koperasi itu loh Pak. Seandainya Pak, kita bisa masuk barang nih di bawah pasaran, kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Kalau memang ada bayar. Iya. Cuman kan sementara barangnya kan yang bisa kita pasok nggak sembako Pak. Kayak sampo, Itu belum nanti lah. Itu belum Pak. Ya belum nanti. Yang kita ini yang sembako dulu. Baru Ya nanti kalau sudah semakin berjalan, sudah semakin lancar gitu ya, nanti mau sampo, mau sabun, mau motor, mobil, termasuk ya jajan-jajan seandainya Pak gitu ya. Karena kalau disampaikan juga bapak-bapak barangkali telur gitu ya, yang sering lihat di medsos terutama di TikTok lah gitu. Kalau dari presiden bahwa satu desa kasih 5M gitu ya, berapa M gitu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang masih 0 M. Itu jadi salah satu kendala kenapa Pak Santos dan kawan-kawan sebagai pengurus belum bisa berjalan maksimal. Tadi yang 100 juta pun itu adalah CSR. CSR itu adalah bantuan dari perusahaan swasta yang memberikan kepada tiap-tiap koperasi. Nah, tapi tadi karena mandatori sifatnya harus dibeliin ini gitu, diatur sama yang di atas. Nggak boleh dibeliin yang lain-lain itu. Mudah-mudahan nanti nggak lama bantuannya turun. Oke, ada lagi Pak pertanyaannya? Kalau nggak ada saya sedikit. Ya, silakan Mbak. Langsung aja nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar ada di YouTube Pak. Jadi saya ikut hadir kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak RW yang saya hormati, Pak Sekdes yang saya hormati, Pak Jarwo dan semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas pembangunan yang saat ini yang telah terjadi gitu ya. Sudah semuanya hampir merata. Namun cuman gagasan atau memang sudah digagas itu.
Satu, pengen banget itu yang di depan Perumahan Mustika Tiga Rasa itu suatu saat itu ke tamannya ya, tamannya dikecilin supaya input outputnya nanti bisa terwujud, Pak. Itu satu. Kalau memang udah digas ya sudah kan gitu. Keduanya yang sering di depan SMA 6 itu, Pak. Nah itu depan SMA 6, SMA, depan SMA 6 itu kan macet kadang-kadang sampai sini. Nah itu mungkin pembangunannya masih lama atau sementara itu diuruk dulu supaya mengatasi macet. Nah ini setiap hari kalau yang lewat ngerasain itu, lah iya ini sebenarnya bisa diurut sementara misalnya itu mengatasi macet yang di depan SMA 6. Yang dilalahnya yang di SMP 2 itu seculit ada celukan sedikit. Kemarin kan dibangun tuh, ada sekitar 30 meteran ya. Sedikit yang tidak dibangun itu mungkin diuruk sekalian atau kenapa kok ya nggak sekalian. Itu salah satu mengurangi macet, Pak. Jadi dua itu yang sekarang yang masih saya melihat di batin di hati saya itu. Ini Mustika Tiga Rasa Desa Parsenangka ini udah luar biasa pembangunannya hampir semua merata. Namun dua yang ganjil di hati saya itu mudah-mudahan suatu saat bisa terwujud atau secepatnya ini, Pak. Sementara diuruk dulu biar atasi macet atau diprioritaskan pembangunan yang di daerah macet total itu agak dilebarin. Nah itu aja, Pak. Terima kasih. Bila ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Agus Kolek. Mungkin ini ranahnya Pak Eken. Pak. Baik, langsung saja ke depan kedengarannya. Kalau saya cengin lagi. Pakai ini bagus, Pak. Soalnya ini kan nanti masuk dunia, Pak. Berita dunia, Pak. Oh, kalau nggak bisa Pak, langsung aja Pak. Terima kasih Mas Koreng atas masukan dan saran-sarannya. Ya perlu disampaikan bahwa yang pertama terkait dengan taman yang ada di Gerbang Mustika itu dari pihak kami sudah kita masukkan ke daftar usulan karena itu adalah ranah Pemda, bukan ranah dari desa. Kita masukkan di daftar usulan di musyawarah kemarin. Setuju sekali bahwa di depan itu bahkan mungkin ketika bekas pos satpam yang sekarang sudah tidak berfungsi itu pun akan dirobohkan. Nah, jadi akan dibuat bundaran di depan dan nggak tahu nih nanti dari saudara-saudaraku yang PSHT tuh yang ada tubuhnya mungkin bisa di geser atau gimana kalau memang sudah akan dapat pembangunan. Jadi betul, jadi nanti arah lalu lintas itu betul-betul sesuai dengan jalurnya. Jadi dari yang ke kiri itu dari sini ke kiri semua. Tidak ada yang masuk dari jalan raya itu lewat kiri, lewat sebelah sini, lewat sini. Semuanya masuk dari sana, berputar lah, ada bundaran. Kemudian termasuk juga kemarin kami sudah menerima surat masukan dari PKL, dari PKRW terkait dengan PKL, pedagang kaki lima, di mana di depan itu ada trotoar jalan sebetulnya sedikit. Nah sekarang alih fungsi kan, yang jualan di sana kanan kiri kemudian seperti itu. Ada juga masukan termasuk sampai ke dalam itu juga ada masukan surat dari PKRW untuk ditertibkan. Masa ditertibkan ya, artinya jangan sampai ya kita tidak menutup mata menutup hati orang-orang, banyak juga orang-orang kita yang cari nafkah di situ. Secara kemanusiaan kita juga memaklumi lah. Tadi banyak yang sudah pensiun, banyak yang kena PHK, ya ini kan pada beberapa tahun. Diharapkan tidak mengganggu ketertiban, terutama lalu lintas. Ya, nanti karena itu adalah lagi-lagi ranah Pol PP, kemudian di kecamatan itu sekarang udah nggak ada Pol PP. Pol PP itu ada di kabupaten, makanya kemarin arahan dari Pak Camat waktu Bupati kunjungan ke Blok B sampaikan di Blok D waktu ada Pura itu dari forum mewakili warga Mustika itu mengajukan surat kepada pihak desa dan alhamdulillah
sudah kami follow up ke kecamatan. Ya, kecamatan nanti ke PP Kabupaten. Harapannya nanti saudara-saudara kita yang berjualan di jalur Mustika ini, jalur utama, tidak mengganggu lalu lintas. Jadi juga tidak terlihat umum. Sekarang aja kan di apa ya, pembatas jalan aja berdiri. Kadang kasihan banyakin tuh yang suka bersih gitu kan. Komplain sama ibu siapa tuh? Ya artinya mudah-mudahan nanti ke depan step by step lah, perlahan-lahan kita, karena ini kesadaran daripada warganya sendiri. Dulu kita pernah punya sejarah bahwa tiap hari Minggu ada rasa kaget tuh, yang selalu mengganggu lalu lintas. Alhamdulillah kan bisa kita urai, bisa kita benahi. Ini pun mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita yang berjualan silakan, cuma jangan sampai mengganggu lalu lintas. Jadi parkirnya diatur, kemudian jangan sampai kalau didorong ke jalan, dan sebagainya. Kebersihan terutama, kebersihan jangan sampai asal aja itu mentang-mentang ada KSM ya. Itu terutama yang punten yang jualan sayuran sama yang kelapa itu tuh. Itu di pembatas jalan itu waduh sudah membunuh seperti itu. Ya, mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diatasi. Kemudian terkait dengan lahan yang atau jalan yang di depan SMA 6, nah itu lagi-lagi kemarin pun kalau dari jalur awal itu pelebaran jalan itu plus drainase. Nah yang kemarin berjalan itu tanpa ada drainase, karena mereka masih bingung ini air dibuangnya kemana, karena dari SMA 6 sampai dengan ketemu desa Pasca atau desa Pasir ini jalannya turun gini kan. Itu air mau dibuang kemana? Kemarin ada wacana untuk dibuang ke Blok A, karena di situ ada sebetulnya awalnya ada parit lah, ada parit. Cuma jujur, termasuk saya protes. Ini Mustika ini tanpa ada bantuan kiriman dari bawah udah banjir, apalagi nanti dari atas dibuang ke Mustika. Akhirnya itu bertahan tuh, tidak dialihkan ke lewat Blok A kemudian tembus Blok D. Khawatir nanti akan berdampak ke saudara-saudara kita yang di Blok A dan di Blok D. Hanya lagi masih dicari nih untuk drainase itu nanti dibuangnya kemana. Kalau judul besarnya dulu itu dari gerbang Mustika sampai dengan kali Ciranjang kita akan dibangun got yang besar tuh. Kami ini lagi belum terlaksana, baru semacam usulan-usulan saja. Itu mungkin di samping perlu anggaran yang cukup besar, juga perlu sosialisasi ke masyarakat. Karena kemarin saja pasang unit lumayan hambatan-hambatannya ya luar biasa gitu. Apalagi di tengah jalan itu dibuat drainase yang cukup besar, kemudian langsung menuju ke sungai. Itu wacana untuk pembangunan ke depan. Terkait tadi ada yang sudah dibangun, ada yang belum. Saya juga agak bingung ngejelasinnya nih Pak RW Pak Santos gitu. Karena kadang-kadang dari Pemda sendiri pun pembebasan tanahnya itu nggak merata. Gitu kan. Mungkin Mas Koleng bisa lihat kemarin di situ. Jangan dibangun dulu karena ini belum dibayar. Kita lihat barangkali spanduk seperti itu. Seperti itulah pembangunan di kabupaten kita. Jadi kadang-kadang ada tanah yang belum dibayar, gitu. Ada yang sudah dibayar, belum dikerjakan, gitu. Jadi akhirnya jalan itu gede, kecil lagi seperti itulah kondisinya. Kita juga sudah menyampaikan dari pihak desa melalui kecamatan, ketika ada rapat-rapat yang mengarah ke sana, kita sampaikan jangan sampai. Bahkan kemarin waktu di RT 2 atau RT 3 itu ada yang minta juga untuk dibikin trotoar tuh sepanjang jalan sekolah dari Mustika sampai dengan ke sekolahan SD Gudang ya, agar si pejalan kaki itu bisa nyaman lah, bisa nyaman. Mudah-mudahan nanti itu sudah masuk dalam usulan-usulan pembangunan, mudah-mudahan terlaksana. Itu barangkali Mas Koleng. Terima kasih. Ada lagi Bapak yang menanya? Ya. Oke, kalau nggak ada, saya ada sedikit informasi ya. Yang pertama, nanti kan kita akan ada Koperasi Merah Putih
barangkali ada yang ingin membuat sertifikat halal ya, nanti bisa akan dibantu menggunakan ya sertifikat halal. Mungkin ada yang punya usaha UMKM ataupun apa pengen sertifikat halal, nanti bisa hubungi ya. Kemudian informasi yang kedua, besok hari Minggu mulai jam 8 sampai jam 12 di Balai Warga ini juga akan ada pemeriksaan mata gratis ya. Jadi yang diperiksa itu bukan ini tapi plus minusnya ya, plus minus. Mungkin matanya plus atau matanya minus berapa. Mungkin selama ini Bapak Ibu belum pernah ngecek itu ya. Kalau membaca semakin kabur misalnya itu kenapa, nanti besok bisa datang ke Balai Warga, nanti ada pemeriksaan untuk plus atau minus mata, tapi bukan penyakit yang tapi plus dan minus. Jadi itu ada lagi. Kalau nggak ada, mungkin nanti cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan karena memang Dewan nggak bisa datang ya karena memang beliau baru selesai dari rapat di Jakarta. Nggak mungkin ya karena juga sampai juga ya kita doakan saja mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat ya. Nah setelah itu kita kembalikan untuk acara selanjutnya yang terakhir setelah dibuka kita akan silakan Pak. Baik, terima kasih ya Pak Toto tadi penjelasannya. Mungkin kalau ada hal lain langsung saja ya bisa japri. Yang di depannya ada Pak Hasan, Pak Jarod, Pak Menteri Sarwanto, Pak Toto, Pak Miko ya 24 jam online ya. Bisa kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan langsung ke beliau-beliau ya. Baik, karena waktu sudah malam ya, kita doa sebelum ditutup kepada Pak Ustadz Komarudin dari ketiga waktu dan tempat. Silakan Ustaz ya. Mau lanjut Pak? Mic-nya mati. Belum dicas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin hafzillah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La insafatu la ilaha illallah wa la ilaha illallah sadid. Sama-sama kita ajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan 2000 suri kepada kita semua, baik nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan nikmat yang diberikan umur panjang kepada kita untuk beribadah. Lalu kabulah salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa semoga dengan doa ini apa yang diwacanakan untuk semuanya, khususnya RW 8 untuk gedung Balai Warga, semoga manfaat bagi semua untuk kita, dan hidangan yang ada di depan mata kita ini semoga kita makan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa ala hadiniyah wa likullin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Iya kan iya amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma salli wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallim lana wa sallim lana wa sallim muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di dunia wal akhirah innaka kullu syai'in qadir.
Allahumma sallimna wa sallim alana wa sallim bilana wa sallim muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah khususan warga RW 08 ma'ahli bin abad di dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innahu balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra bil barakah wal karamah ashabul qadir waliyullah bisafati Nabi Muhammad bismillah waliyullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu munjil mu'minin Allahumma salli wa sallim fi din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan min ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa mahwin 'alaina bi sakaratil maut wa maghfiratan lana wal aqil wal hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tasawuran pada malam hari dari awal sampai akhir mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari pikirannya Bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk pembangunan RW 08 dapat menjadi amal soleh dan dapat bermanfaat bagi semua warga RW 08. Baik Bapak-bapak, Ibu, kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca undang. Alhamdulillah. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.